Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Upaya Hukum. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian upaya hukum. Jadi upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu guna melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim. Kemudian ada bentuk-bentuk upaya hukum. Yang pertama itu upaya hukum biasa, terdiri dari verzet. Pengertian dari verzet yaitu upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama. Upaya hukum ini disediakan bagi tergugat yang pada umumnya dikalahkan dalam putusan perstek. Dalam pasal 129 ayat 1 hil, verzet harus memenuhi syarat, yaitu setelah keluar putusan perstek. Yang kedua, adapun jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari, dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Dan yang ketiga, upaya verzet dimasukkan dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Kemudian upaya hukum biasa yang kedua itu ada banding. Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan kepada pengadilan tinggi oleh pihak yang tidak menerima hasil dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum banding ini diatur dalam pasal 188 sampai 194 hil untuk daerah Jawa dan Madura, dan dalam pasal 199 sampai 205 LBG untuk daerah luar Jawa dan Madura. Ya, baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil lanjutan dari teman saya tadi, yaitu ada yang selanjutnya ada kasasi. Upaya hukum kasasi ini diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diantaranya pasal 40 ayat 1 dan 2, pasal 44 ayat 1, pasal 46 ayat 1, 2, 3 dan 4, pasal 47 ayat 1, 2 dan 3, pasal 48 ayat 1, pasal 49, pasal 50 ayat 1 dan 2, pasal 51 ayat 1 dan 2, dan pasal 52. Adapun menurut pasal 29 dan 30. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, pengertian kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Dengan demikian, kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengertian pengadilan kasasi adalah pengadilan yang memeriksa apakah judek versi tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya hukum dan PTN dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan telah salah dalam melaksanakan peradilan. Kasasi adalah upaya hukum biasa melawan putusan judek fiktif bagi pihak-pihak berperkara yang merasa tidak puas dan tidak dapat menerima terhadap putusan judek fiktif yang memeriksa perkara pada tingkat banding. Alasan yang digunakan dalam permohonan kasasi ini yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu yang pertama, tidak berwenang atau baik kewenangan absolut maupun relatif untuk melampaui batas perkara. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadikan kelalaian dan batalnya yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya yaitu ada upaya hukum luar biasa. Yang pertama ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, permohonan peninjauan kembali atau putusan suatu perkara memerlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pada lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila perkara sudah diputus, tetap masih ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Bukti-bukti baru tersebut dinamakan novum. Yang ketiga, adanya suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya. Kemudian yang keempat, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu yang sama atau dasar yang sama diputuskan oleh peradilan yang sama tingkatnya, tetapi bertentangan dalam putusannya satu sama lain. Yang kelima, apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kemudian terakhir yaitu apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Adapun mekanisme yang harus dilalui untuk mengajukan peninjauan kembali, yaitu yang pertama diajukan oleh pihak yang berperkara, yang kedua putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang ketiga membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya, yang keempat diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang, yang kelima membayar panjar biaya peninjauan kembali, yang keenam membuat akte permohonan peninjauan kembali di kepaniteraan PA atau PTUN atau PN. Kemudian terakhir ada bukti baru yang belum pernah diajukan pada pemeriksaan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada Deden Verzet. Deden Verzet merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan. Oleh karena itu ia merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Misalnya, barang yang disita dalam suatu perkara bukanlah milik tergugat, melainkan milik pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial atau diatur dalam pasal 208 JO, pasal 207 HIR, pasal 228 JO, pasal 227 RBG. Sementara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan atau konservatior beslik tidak diatur dalam HIR ataupun RBG. Perlawanan jenis ini dapat diatur apabila dalam suatu putusan pengadilan merupakan kepentingan dari pihak ketiga, di mana pihak ketiga tersebut dalam mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 378. Deden Verzet dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja atau pihak penggugat dan tergugat dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga. Oleh sebab itu, dikatakan luar biasa. Selanjutnya, Deden Verzet ini sebagaimana juga pengajuan peninjauan kembali diajukan ke pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Demikian video dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.